bahwasanya kita selepas Ramadan itu kayaumi waladathu ummuh. Kita kembali seperti dilahirkan oleh ibu kita. Artinya kita seperti kertas baru, tidak berdosa, tidak hapus. Ini yang hendaknya kita mintakan kepada Allah. Dan kita minta kepada Allah seperti yang kita lantunkan, munajatkan di Ramadan. Allahumma a'ti riqabana minan nar. Ya Allah, hapuskan nama-nama kami dari catatan penghuni neraka. Banyak keindahan kelezatan doa yang kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, kemudian menjadikan kita semua orang-orang yang betul-betul meraih predikat takwa yang kita cita-citakan itu. Maka gambaran sesungguhnya seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar, indikasinya seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar seperti yang diungkapkan oleh para ulama ya di dalam kitab-kitab mereka, bahwasanya amalan mereka itu bertambah dari tahun-tahun sebelumnya. Mereka terbiasa qiyamul lail, maka ini dipertahankan. Bagaimana qiyamul lail kita setiap malam 11 rakaat ini kita terus rutinkan. Kemudian kita salat syuruk, kemudian kita tilawah Al-Quran, khatamkan Al-Quran kemarin alhamdulillah 2-3 kali kita khatamkan, minimal sebulan sekali kita khatamkan Al-Quran. Maka ini terus kita tingkatkan. Tanda indikasi. Dan ringan kaki kita menuju masjid-masjid Allah. Ringan tangan-tangan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang lemah. Ini indikasi kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita dan mendapatkan malam keutamaan tersebut. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah. Sekarang kita lepas dari Ramadan. Kita kembali di bulan Syawal. Setelah kita insya Allah diampuni dosa, kita mulai lagi bergelut ya, dengan kehidupan dunia ini. Mau tak mau kita harus menjalaninya. Nah di sini fitnah syaitan kembali menggeranyangi kita, kembali bersungguh-sungguh untuk memperdayakan kita kembali, untuk jatuh, untuk tersungkur kembali ke dalam kemaksiatan. Ini yang diupayakan oleh syaitan, iblis dan bala tenteranya. Karena apa? Karena mereka tertahan di bulan Ramadan. Tidak leluasa lagi mengganggu kita. Wasufidati syayatin, kata Rasulullah. Diikat, dibelenggu syaitan itu. Yaitu karena dedengkot-dedengkotnya syaitan itu diikat. Tidak leluasa. Maka setelah Ramadan dilepas kembali. Dan tentu mereka akan beringas kembali. Mereka akan berupaya sungguh-sungguh kembali untuk memperdayakan kita, menjatuhkan kita lagi kepada lembah kemaksiatan. Lihat ikhwas sekalian, baru 1 hari kita selesai Ramadan, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana tradisi kita berhari raya. Kembali ikhtilat, campur, bersalaman laki perempuan, ya. Bahkan ada di antara kita kaum muslimin menyambut Idul Fitri dengan musik, dengan minuman keras, kemudian pergi ke healing, ke tempat-tempat wisata. Ya. Ini tradisi yang sebetulnya Islam tidak melarang kita untuk pergi healing, pergi wisata dan sebagainya. Tapi kita harus menjaga aturan-aturan. Jangan kita korbankan kembali ibadah yang kita lakukan itu dilumuri kembali dengan dosa dan maksiat. Falyadzubillah min dzalik. Semoga kita semua dihindari, diselamatkan, diberi taufik kepada kita oleh Allah. Alhamdulillah, ini yang kita syukuri ikhwas sekalian, diberi petunjuk untuk mengenal hak, mana yang boleh, mana yang dilarang di dalam syariat Islam ini. Maka di kesempatan yang singkat ini kita akan membacakan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Al-Ruhaili tentang mengetahui dampak dosa itu bagi diri kita.
Apa kata Syekh, fayanbaghi lil abdi fi tazkiyatin nafs an yakuna khabiran bil iman. Maka sepantasnya dan sepatutnya bagi seorang hamba itu untuk terus mensucikan jiwanya, ya, dan untuk terus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terus kita upayakan bagaimana kita mensucikan jiwa kita dan terus berupaya untuk meningkatkan keimanan kita. Karena di antara sebab-sebab, ya, untuk merusak wa bi asbabi ziyadati aw asbab nuqsi, itu sebab-sebab untuk menambah keimanan dan mengurangi keimanan itu adalah dengan khibratu bidzunub wa atharuha lan nafs, yaitu melakukan perbuatan dosa dan memberikan bekas kepada jiwa kita. Nah, fa inna dzunuba laha atharun 'ala nafs, karena dosa itu memiliki athar, memiliki bekas kepada jiwa. Nah, sebahagian manusia, kata Syekh, fa ba'dun nas yajhal li hadzal amr, maka sebahagian manusia merasa tidak tahu dengan perkara ini. Ya, sebagian manusia tidak mau tahu dengan perkara ini. Wa idza ma usiba bidzambi lam ya'rif asbabul ilaj. Kalau dia ditimpa oleh dosa, dia tidak tahu bagaimana mencari sebab untuk mengobatinya. Ya, tidak tahu cara mengobatinya. Seperti seorang sedang sakit atau pasien. Ya, seorang yang sedang sakit, alladzi laisa lahu khibrah bitib, itu seperti seorang yang sedang sakit, dia tidak tahu untuk mengobati penyakitnya dengan dokter, atau tidak mau berobat, tidak mencari akhzu bil asbab, tidak mau mencari sebab. Ya, kalau sudah sakit, dia tidak mau berobat, dia tanggung sendiri. Nah, ini akibatnya apa? Akan menghancurkan dirinya sendiri. Ya. Kalau dia tidak berobat, bisa saja dia akan bertambah dampaknya, atau mungkin ya penyakitnya akan kronis dan juga akan menemui kematian kalau dia tidak berobat. Nah, jadi seperti orang sedang sakit, maka kita di dalam agama kita, kalau kita sakit, kita harus berobat. Kata Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Maka kita disuruh ikhtiar untuk berobat. Begitu juga, ya, kita harus mengenal kemana kita berobat. Jangan sembarang pergi ke tempat, ya, harus kalau kita seperti yang kita konsultasi dengan dokter, ya, maka para ulama menjelaskan di suatu negeri itu harus ada dua keahlian. Di suatu negeri itu, kata para ulama. Yang pertama adalah ahli agama, yang dengannya dia bertanya tentang perkara agama, mengobati hatinya. Yang kedua adalah dokter, dengannya dia bertanya konsultasi tentang penyakit. Nah, di sini tentu ada sakit rohani dan ada sakit jasmani. Kalau ini terpenuhi, itu mutlak harus ada di suatu negeri. Maka sejak di zaman Rasulullah itu ada dokter, tabib, bukan tabib seperti kita, ya, tapi betul-betul ahli mengobati. Ya, tibun nabawi itu. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa mithalul khabir bidzunub wa bi asbabi takfiriha wa asbabu, ya, mahuha kat tabib idza asabahu marda sariun ila ilajihi. Jadi seperti begitulah orang-orang yang berdosa, untuk menghapuskan kesalahannya, tentu dia harus mencari sebab untuk menghapus dosanya. Seperti seorang dokter, apabila dia merasa sakit, ya, seorang dokter apabila dia didatangi pasien, dia akan segera mengobatinya. Seorang dokter kalau datang pasiennya atau orang sakit minta berobat, tentu dia akan segera bersungguh-sungguh untuk mengobatinya. Nah, ini kata Syekh, ya.
Nah, kita ketahui bahwa saja wa ma'lum annahu la yakadu yaslam ahadun minadh-dhulm la alim wa la amin. Dan sudah kita ketahui bahwasanya dosa itu ya bisa saja menimpa kita. Tidak ada bedanya apakah dia itu seorang alim atau seorang awam. Ya, bisa saja tidak ada alasan alfa seorang yang alim tidak berdosa. Dosa itu bisa dikerjakan oleh seorang alim sekalipun, apalagi orang awam. Jadi tidak ada di sini maksum, itu yang kita kan dari dosa dan kesalahan. Yang maksum itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa saja menimpa orang yang alim, yang sungguh-sungguh. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari ketergelinciran ini. Setelah kita diberi pengetahuan oleh Allah, diberi ilmu, kemudian kita tergelincir dengan kemaksiatan yang kita ketahui itu. Ini yang kita khawatirkan. Maka kita doa, Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami setelah Engkau telah beri hidayah kepada kami, ya Allah. Ini yang kita ingin meminta terus kepada Allah. Karena apa? Ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama dan dijelaskan oleh Rasulullah, hati kita ini berbolak-balik. Maka kita minta terus ats-tsabat, terus tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada bedanya bisa menimpa orang yang alim, ya, bahkan ya seperti yang sering kita sampaikan, ya, di baris sahabat Nabi yang berada di barisan Rasulullah, besoknya di musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga para ulama, ya, sudah jadi kibar, kemudian digelincirkan hatinya oleh Allah. Falyadzu billah. Apalagi orang yang masyhur. Apalagi zaman-zaman kita hari ini, naudzubillah min dzalik. Ya, booming, kemudian masyhur, terkenal, kemudian tergelincir. Falyadzu billah. Ini yang kita khawatirkan nih sekalian. Apalagi yang awam, ya. La rajul wala imra'ah, tidak laki dan tidak perempuan. Maksudnya bisa saja dosa itu di laki dan perempuan. Maka dosa itu akan datang terus ke manusia, akan menemui kita terus di malam hari dan siang. Setiap detik dan waktu terus mengintari kita. Wala yakadu yaslim minha ahadun illa man asamahullah. Dan kita tidak bisa selamat daripadanya itu kecuali mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah. Ini yang kita minta penjagaan. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dijaga oleh Allah? Ihfazillah, ya, yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di sini faedah. Fi maratib an-nas inda husulidz. Ada beberapa tingkatan manusia menemui tentang dosa ini. Ada beberapa tingkatan. Bahwasanya manusia itu terbagi kepada 4 bagian, ya, 4 golongan tentang dosa ini. Maka kita lihat satu persatu, ikhwas sekalian. Yang pertama, al-martabatul ula, golongan atau kelompok yang pertama, yaitu seorang yang apabila datang kepadanya dosa, dia melakukan dosa, dia melakukan kesalahan, ya, kemudian dia sandarkan kesalahan dosanya itu kepada Rabb-nya. Saya melakukan dosa ini, kesalahan ini karena Allah. Dia sandarkan dosa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastash'ara annahu, ya, majburun ala fi'li, dan dia beranggapan bahwasanya dia tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk menghindari dosa itu. Ya, saya mencuri, kenapa? Saya mencuri ya karena Allah. Saya minum khamar karena karena Allah meridui saya minum khamar. Ya. Kayak merampok, membunuh dan segala itu karena Allah mengizinkan saya untuk melakukannya. Nah,
Barang siapa yang seperti hal ini, kata Syekh, wa man kana hadza haluhu fihi syabahu minal musyrikin. Kalau seandainya seseorang yang beranggapan seperti ini sama halnya dengan dia dengan orang musyrik. Sama halnya dia dengan orang musyrik. Bagaimana yang telah Allah beri kabar tentang mereka orang musyrik ini? Bagaimana perihal orang musyrik terhadap dosa? Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 148, sayaquluna alladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Ini kata orang musyrik. Orang-orang itu mengatakan seandainya sayaqulul ladzina asyraku, niscaya orang-orang musyrik itu akan berkata, kalau seandainya Allah ya menginginkan kami melakukan syirik, asyrakna, ya. Kalau seandainya Allah tidak, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah, berkatalah orang-orang musyrik itu, kalau seandainya Allah mengizinkan kami melakukan kesyirikan, kami akan melakukan kesyirikan. Ya. Kalau Allah tidak menginginkan kami melakukan kesyirikan, kami tidak akan melakukan kesyirikan, dan juga nenek moyang kami. Berarti kesyirikan itu anggapan mereka adalah karena izin Allah. Ini ya perihal orang-orang musyrik dengan dosa. Padahal dosa syirik itulah dosa sebesar-besar dosa minal kabair. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah, inilah ini jugalah kedudukan fahadha mauqif al-jabariyah wa man talabbasa bi bid'atihim wa dalalatihim. Ya. Ini juga yang seperti dipahami oleh kelompok sempalan yang pertama dalam agama itu Jabariyah. Kita kenal dengan kelompok Jabariyah, Murji'ah, Asy'ariyah. Ya. Kelompok Jabariyah ini dan orang-orang yang mengikuti bid'ah mereka dan kesesatan mereka. Apa kata kelompok Jabariyah ini? Apabila salah seorang di antara mereka itu ditimpa atau melakukan dosa, apa kata mereka? Lau sya'allah ma qaddarahu alayya. Kalau seandainya Allah menginginkan, aku tidak akan melakukannya. Ya, kalau Allah tidak menginginkan, aku tidak akan melakukan dosa ini. Berarti dia beranggapan dosa itu Allah inginkan dia lakukan. Nah, sekarang juga kita dengarkan kata Syekh. Wa nasma'u hadza min ba'dil muslimin al-yaum. Kita mendengar juga hari ini ada sebahagian kaum muslimin, mereka juga beranggapan apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, apa kata mereka? Lau sya'allah ma fa'altu. Kalau seandainya Allah menginginkan, aku tidak akan melakukannya. Ya, dan mereka berhujjah dengan qadar, takdir mereka melakukan dosa. Ini seperti kisah yang dialami oleh Umar bin Khattab terkala dia dihadirkan dengan seorang pencuri. Ya, seorang pencuri ini akhirnya ditanyai oleh Umar bin Khattab, ya saya mencuri karena takdir Allah. Kemudian dia ambil pedangnya dan dipotong tangannya. Saya memotong tanganmu karena takdir Allah. Gitu ikhwas. Jadi bukan yang buruk tidak boleh kita sandarkan kepada Allah. Ya, yang baik adalah disandarkan kepada Allah. Yang buruk sandarkan kepada diri kita sendiri. Nah, dikatakan yang pertama sekali berhujjah dengan takdir ini adalah melakukan kemaksiatan. Karena dia melakukan kemaksiatan, siapa yang pertama sekali berhujjah dengan takdir ini? Yaitu syaitan, iblis, laknatullah. Apa kata iblis itu? Rabbi bima aghwaytani. Ya, dalam surat Al-Hijr ayat 39. Ya Allah, karena engkau telah gelincirkan aku, telah selewengkan aku akan mengganggu mereka, ya, dari muka mereka, dari belakang mereka, samping mereka, dan samping kanan, samping kiri mereka. Nah, ini iblis, dia sudah melakukan dosa, kesalahan, dia sandarkan kesalahannya itu, tidak mau mengakui kesalahannya, tapi dia sandarkan itu karena Allah.
Ya Allah, karena engkau gelincirkan aku. Ya, dia tidak mau menyesali dirinya. Maka dedengkot Jabariyah itu sebetulnya adalah iblis. Orang yang bersandar kepada takdir dalam melakukan suatu kesalahan dan dosa. Berbeda dengan nenek moyang kita. Yaitu nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Karena dia sudah melakukan kesalahan dan dosa dengan larangan oleh Allah untuk mendekati pohon, ya, asyajarah, tapi dia melanggar, akhirnya dia terusir dari surga bersama istrinya Hawa, dan dia mengakui kesalahannya, dan dia pasrah dan taubat kepada Allah dengan ungkapan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa mustajabah ikhwas sekalian. Doa yang sering-sering harus kita ucapkan kepada Allah. Orang yang kita, kapan saja kita di akhir sujud kita, di doa-doa waktu-waktu istijabah kita minta, akui, ya Allah kami menzalimi diri kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau tidak engkau ampuni kami ya Allah. Wa tarhamna, dan tidak kamu engkau rahmati, kami niscaya menjadi orang-orang yang merugi. Nah, ini yang diakui oleh Adam alaihissalam, ya. Akhirnya dia diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pertentangan, permusuhan, ya, takdir yang telah berlaku kepada kita, anak cucu Adam, bahwasanya Allah telah kisahkan kita di dunia ini akan mengalami godaan. Ya, Allah tangguhkan iblis itu hidupnya yang menggoda Nabi Adam sampai ditegakkannya hari kiamat. Bayangkan nih Pak, Nabi nenek moyang kita saja dia mampu menggodanya, apalagi kita. Iman kita yang lemah, maka kita terus berupaya kuat untuk minta kepada, bermohon agar kita dilindungi dari godaan syaitan la'natullah. Maka kata Syekh, fa Adam istighfar wa tab. Maka Nabi Adam dia minta istighfar, minta mohon ampun kepada Allah, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akhirnya menerima taubat. Innallaha tawwabur rahim. Maka Allah Maha penerima taubat. Di sini berlaku bahwasanya begitu bentuk kasih sayang Allah, sebesar-besar apapun dosa yang kita lakukan, ya, Allah akan terima taubat kita. Maka dalam Islam tidak ada, ya, sebelum waktu yang terlarang, yaitu sebelum sakaratul maut atau sebelum matahari terbit sebelah barat. Itu pintu taubat. Sebelum pintu taubat terbang, kita akan taubat terus diterima oleh Allah taubat kita. Maka setiap hari kita harus bertobat. Jangan menunggu kita, ya, setahun besok baru taubat. Atau ada juga yang mengatakan sekali sholat sunat taubat sudah, ya. Jadi dia tidak mau lagi taubat. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah SAW juga minta taubat setiap hari 100 kali. Dia minta ampun kepada Allah. Maka Allah lah, wa anallahu walladhi qaddara alaihi azam. Allah lah, ya, yang telah mentakdirkan atasnya kesalahan itu. Iya, walaupun Allah, ya, mentakdirkan segala sesuatu, tetapi kita tidak boleh berhujjah dengan takdir itu kepada diri kita dengan dosa yang kita lakukan. Allah Maha menentukan takdir, tapi kita tidak boleh berhujjah, berdalil bahwasanya dosa dan kesalahan itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah, ya, para ulama mengatakan dalam sebuah ungkapan mereka, la yahtajul bil qadri alal ma'aib wa inna ma yuhtaju bihi alal masaib. Kita tidak berhujjah dengan takdir atas dosa-dosa kita, tetapi kita berhujjah dengan musibah-musibah yang kita alami. Ya, dengan dosa, kesalahan kita jangan bersandar kepada Allah. Ini sandarkan kepada diri kita. Yang buruk, sandarkan kepada diri kita. Yang baik, sandarkan kepada Allah. Nah, ikhwas sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kelompok yang pertama. Kita berlindung dari kelompok ini karena ketua besarnya itu adalah iblis la'natullah. Yang kedua,
Al-martabatus saniyah. Ya. Man yasta'irra anna dzan qad waqa'a min. Itu seorang yang merasakan bahwasanya dosa itu sudah sungguh ya dia alami. Dosa itu dia sudah lakukan. Ya. Dia sudah kerjakan dosa itu. Sudah terjadi kepada dia. Tapi dia beranggapan wa anallaha hakimun fima qaddara alaih, dan dia beranggapan bahwasanya Allah maha bijaksana dan maha menentukan atasnya. Lakinnahu la yatub wa la yuhaddits nafsahu bitaubah. Tapi dia tidak mau bertobat dan tidak mau menyesali di dirinya. Ini kelompok yang kedua, ikhwan sekalian. Ya, dia tahu dia dosa itu dia lakukan, tapi dia bersandar Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha pengampun. Ya, dan dia tidak mau menyesali dosanya. Dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia berkata lagi imma lil qudud, apakah dia itu mungkin putus asa dari rahmat Allah? Dia berkata, ya, menimpa dosa itu menimpaku wa inni muaqibun, aku akan dibalasi. Ya mungkin dia putus asa, juga beranggapan ya untuk apa tobat? Kalau sudah dia melakukan salah ini, maka dia beranggapan tidak ada bermanfaat baginya taubat dan istighfar. Dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mau rujuk kembali kepada Allah. Dan mungkin juga dia beranggapan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang, maha lisrar al-adzam, dan dia akan mengampuni dosa-dosa itu. Ikhwati wa akhwati azilakum jami'an, kita lanjutkan. Jadi kelompok yang kedua inilah yang mereka bersandar kepada akan sifat Allah Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun dan dia memiliki rahmat, dan mereka yakin dengan ini ya Allah akan mengampuni dosa mereka tanpa menyesali. Nah, ini subhat yang dilakukan oleh kaum al-murji'ah ya, kaum murji'ah tadi Jabariyah. Ini adalah murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya bersandar dengan maksiat ini, mereka mengatakan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi mereka, walaupun mereka melakukan maksiat, tapi beranggapan Allah itu akan mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, waqad zazunnu ba'du haula anna dzam la yadurrul iman. Ya, dan juga beranggapan sebagian mereka, sebagian kelompok murjiah ini, bahwasanya dosa ini tidak mempengaruhi iman, tidak ada dampaknya bagi iman. Sama saja. La haula wala quwata illa billah. Inilah bedanya kita dengan paham yang sempalan ini dengan ahlus sunnah wal jamaah. Dia mengatakan tidak ada dampaknya, pengaruhnya bagi iman. Ya, maka ada dedengkot Murjiah itu mengatakan innahu la yadurru mal iman dzambun kama lan fa'u ma'al kufrah ta'ah. Nah, ini kata mereka. Sesungguhnya tidak ada memudaratkan iman itu dengan dosa. Artinya dosa itu tidak mempengaruhi, tidak memberikan mudarat kepada iman. Sebagaimana juga tidak bermanfaat kekufuran atas ketaatan. Nah, ini anggapan mereka. Jadi tidak ada bedanya. Ya, tidak ada faedah iman dengan kekufuran. Nah, inilah kesalahan ya yang dipahami mereka sehingga mereka akan hancur atau celaka ya, dan dihinakan oleh Allah dengan kesesatan pemahaman mereka ini. Maka wajib atas kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah, mohon ampun, untuk bertaubat kepada Allah dari segala dosa. Ini yang kita harapkan terus agar dibimbing hati kita jauh dari ketergelinciran ini. Kemudian ikhwas sekalian, yang ketiga, al-martabatus tsalitsah. Kelompok yang ketiga atau orang menghadapi dosa ini. Kelompok yang ketiga ini bagaimana? Martabatun man aznaba wa waqa'a fi dzambi wa 'arafa annahu dzambun thumma taba wastaghfara wa hadhihi al-martabah martabatun wajibah. Ini kelompok yang ketiga ini adalah sekelompok orang-orang yang terjatuh dalam melaksanakan dosa,
Kemudian dia mengetahui dan mengakui dosa ini. Kemudian dia minta ampun, meminta taubat kepada Allah dan memohon ampunan. Dan inilah kelompok, inilah golongan yang wajib kita masuk ke dalamnya. Yaitu apa? Barang siapa yang telah ditimpa ya dengan dosa dan maksiat, kemudian Allah wajibkan kepadanya untuk bertaubat dan istighfar dan rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali ya ini dosa, kemudian kita juga taubat lagi. Ya sampai kapan? Kita minta ampun pada Allah. Tidak ada kita yang lepas. Kemarin dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan dan dosa, dan yang paling baik di antara mereka itu adalah yang taubat, minta ampun kepada Allah. Nah, ini kelompok yang harus kita masuk ke dalamnya, yang harus kita yakini. Kita tidak selamat dari kesalahan, tidak selamat dari kealfaan, dari dosa, tapi dengan dosa itu kita akui dosa kita itu banyak, kemudian minta terus taubat kepada Allah. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Maka ini kita ucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kita setiap hari zikir subuh kita, zikir pagi kita jangan lupa untuk istighfar dan mohon ampun, bertaubat kepada Allah 100 kali pagi, 100 kali sore. Kemudian di setiap lisan kita mudah untuk mengucapkan astagfirullahalazim. Ya, ini adalah bentuk kita mengakui kelemahan diri kita. Kalau kita sering-sering ikhwas sekalian mengucapkan istighfar, tanda bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ringan lisan kita menyebutkan astagfirullah. Ya, ini yang sentiasa merujuk. Ya, jangan lisan kita berat untuk mengucapkannya. Kalau kita tidak upayakan, kita tidak sungguh-sungguh, hari berlalu tanpa kita istighfar. Mungkin istighfar setelah selesai fardu, sholat fardu 3 kali. Kemudian di luar tidak lagi. Nah, ini beda kita lihat ya, para kaum muslimin, masyayikh kita, sangat mudah mereka mengucapkan astagfirullahalazim. Apa susahnya kita ya dalam kita berjalan, berkendaraan, kemudian sedang dalam kesendirian, dalam ramai, kita ucapkan astagfirullah. Nah, saya nasihati diri kita ini dan kita semua, hendaklah lisan kita ringan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang keempat, ikhwas sekalian, adalah al-martabatur rabi'ah. Anna ba'dun nas idza asabahu dhanbun arafa annahu dhanbun wa taba wastaghfar thumma talammasa hikmatullah fi takdiri hadha dhanb alaihi. Nah, ini kelompok yang keempat. Sebahagian manusia apabila dia ditimpa oleh dosa, melakukan kesalahan, dia mengakui itu dosa. Dia bertobat, mohon ampun kepada Allah, kemudian dia mengambil hikmah dari dosa itu. Ya, bahwasanya dia mengakui dosa yang dia lakukan itu karena faktor dosa yang lain yang dia lakukan. Dia melakukan kesalahan karena kesalahan dosa yang dulu dia lakukan. Nah, lima qadarallahu alaihi dzam, karena Allah telah ya tetapkan bagiku dosa, aku telah melakukan dosa ini, mungkin akibat aku melakukan kesalahan dosa dulu, aku kembali mengulangi dosa ini. Ini yang kelompok keempat. Fayata'ammal halahu fayajidu anallaha qaddara alaihi. Maka dia selalu ya berpikir, merenung keadaannya ini, dan dia mengakui Allah Subhanahu wa taala ya adalah penyebab segala dosa itu dia lakukan. Dia lakukan kesalahan ini karena kesalahan ketergelinciran dia di masa lalu, kealfan dia. Nah, ini kita lihat ikhwas sekalian, sebagian para sahabat, para salafun saleh. Kama kana ba'du salafas yusarrih indama yaqa' fi dzambin wa yuqaddirullaha alaihi anna hadza bisababin dzunubihi.
Jadi sebahagian para sahabat, sebagian para salafun saleh, mereka mengakui tatkala mereka jatuh melakukan suatu kesalahan, kemudian mereka mengakui sebabnya karena dosa yang telah pernah mereka lakukan dahulu. Ini yang diungkapkan oleh Ibnu Sirin, seorang ulama, ya, at-tabi'in, ulama besar tabi'in. Dia mengatakan, inni la a'rifu dham alladhi humila alayya bihi dhin ma huwa qultu lajurin min arba'ina sanah ya muflis. Nah, ini dia katakan, sesungguhnya aku mengetahui dosa ini, yaitu disebabkan dosa ini menimpaku adalah karena kesalahan yang telah aku lakukan 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu dia melakukan kesalahan. Nah, dia sadar ini kealfaan dia dulu. Akibatnya dia melakukan kesalahan. Nah, ikhwan sekalian dimuliakan Allah, sebab itu para ulama, ya. Dan juga apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Hurimtu qiyamul lail. Ya. Terhalang bagiku untuk bisa bangun sholat qiyamul lail. Kenapa? Karena dosa yang telah lakukan 15 tahun yang lalu. Dia tidak bisa qiyamul lail mungkin, ya, karena teringat dengan kesalahan yang dia lakukan 15 tahun yang lalu. Faliyadzubillah. Ini ahwal salafun salih, para salafun salih. Begitu mereka, ya, teringat dan mereka mengambil hikmah. Dengan itu kemudian mereka minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita, ikhwas sekalian, ya, menyesali kalau ada dosa-dosa besar, kita minta ampun dan kita kembalikan haknya kepada pemiliknya. Kalau itu dosa besar, taubat kepada Allah, tapi kembalikan kepada haknya. Kalau hak adami, kita kembalikan, minta maaf. Kalau berkaitan dengan hak Allah, cuma minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang 4 kelompok ini yang perihal tentang orang-orang yang mereka melakukan dosa. Semoga kita semua terhindar mengetahui ini adalah hikmah, ya, dan kita mengakui bahwasanya Allah semuanya memberikan ujian dan cobaan takdir kepada kita, tetapi kita jangan bersandar kepada takdir. Kita harus mencari sebab. Kemudian kita sesali dosa kita, kesalahan kita, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga kita jangan tergantung dengan menyandarkan semuanya itu, dosa itu adalah karena kehendak Allah. Kemudian kita berpangku tangan dan tidak mau bertobat kepada Allah. Yang sebaik-baiknya adalah kita mengakui kesalahan, kealfaan kita mohon ampun kepada Allah setiap hari. Dan yang paling baik adalah kita mengambil hikmah, kesalahan yang kita lakukan hari ini mungkin akibat dosa, kealfaan yang telah kita lakukan pada masa-masa yang lalu, dan kita terus minta ampun. Minta ampun kepada Allah, semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita mohonkan kepada Allah, karena dosa ini akan, ya, memberikan dampak kepada dia, kepada jiwa kita. Kita tidak akan tenang batin kita, ya, dari melakukan kesalahan dosa, karena dosa itu akan berbekas kepada kita. Ya, seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yatali alaihin nas. Ya. Kebaikan adalah dengan berakhlak yang mulia, sedangkan kejelekan atau dosa adalah sesuatu yang mengelisahkan jiwa. Ketika kejelekan tersebut dilakukan, tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Wakarih. Jadi kalau seandainya itu merasa dada kita merasa sesak, wahaka sadraka wakarih ta'anya tali ala nas, ketahuilah itulah dosa. Fal ya'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua, ya, mengawali starting kita di Syawal ini, karena para ulama mengatakan Syawal itu berasal dari kata bahasa Arab syawwala yusawwilu syawwala, artinya bulan peningkatan.
hendaknya meningkat amal ibadah kita, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di Ramadan, terus kita pertahankan dan terus kita tingkatkan untuk menghadapi tantangan yang semakin kembali kita berperang, ikhwas sekalian. Ya, berperang dengan hawa nafsu, berperang dengan musuh abadi kita yang tidak kelihatan. Innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan itu, iblis itu melihat kamu di mana kamu tidak melihat mereka. Kita tidur, mereka tidak tidur. Mereka terus mengawasi dan mengintai kita. Jangan-jangan dengan kealfaan hati kita, disitulah pintu syaitan masuk dan menggelincirkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyadzubillah min zalik. Kita bermohon kepada Allah agar Allah bimbing kita terus, jaga hati kita dan beri kekuatan kepada kita untuk terus beribadah. Seperti Allah katakan dalam surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah, sembahlah Allah Rabbmu itu sampai datang kepadamu al-yakin, yakni al-maut. Ini yang kita mintakan agar kita ditutup umur kita ini dengan husnul khatimah dan dijauhkan dari su'il khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, khususnya pada anak sendiri. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari anak sendiri dan syaitan, namun ampun. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.